Halo sahabat pokop, teman-teman bonsai Indonesia, jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokop Art. Kembali kita bertemu dengan pohon ini yang sudah kurang lebih ada 3 konten yang saya buat. Ini pohonnya subur sekali. Saya hanya menggunakan pupuk daun POC, pupuk organik cair yang terbuat dari fermentasi buah-buahan. Daunnya sangat hijau, mengkilat, subur sekali. Pohon ini sudah, kalau nggak salah, 1,5 tahun saya proses. Dimulai dari tahap yang sangat awal sekali, yaitu adanya kehidupan sebuah bonggol ataupun pohon santigi yang kecil sebenarnya, tidak terlalu besar. Nanti pohon awalnya bisa dilihat dalam konten saya yang pertama tentang pohon ini. Itu ada foto bahan sebelum bahkan masuk pot. Jadi ada kondisi bonggol santigi yang hidup di atas batu. Kemudian saya teruskan kehidupannya menjadi sekelompok pohon santigi yang hidup di atas batu dengan menggunakan pembuatan konsep bonsai tropis. Maka muncul nantinya sebuah presentasi kehidupan pohon dalam satu kelompok ataupun dalam satu sumber kehidupan. Kehidupan pohon berbatang banyak, karena ini dalam satu kehidupan yang hidup di atas sebuah batu. Mudah-mudahan kali ini saya bisa sampai ke repotting, mengganti potnya untuk dipilih pot yang lebih sesuai, sehingga presentasi kehidupan, presentasi dari pohonnya akan lebih terlihat. Oke, ini saya teruskan dulu. Tentunya sebelumnya dengan melakukan koreksi atau pemilihan, mulai dari memilih ranting-ranting yang tumbuh liar ataupun tunas-tunas yang tumbuh liar, sampai nanti pemilihan juga atau perbaikan kawatnya. Mungkin banyak sekali kawat yang perlu ditambahkan atau bahkan perlu diganti. Saya lanjut dulu prosesnya, silakan diikuti. Sudah selesai, saya tadi melakukan pengawatan ulang dan menata kembali, mengarahkan kembali. Jadi sekarang sudah kondisi pohon sangat settle udah. Jadi cabang rantingnya udah banyak yang sudah nurut karena pengawatan kurang lebih 1,5 tahun, dan besarnya juga sudah sangat cukup. Ya, ini dulu dari awal kita buat dari tunas yang sangat kecil, sehingga 1,5 tahun udah menjadi proporsional. Pohon ini sudah mencapai kematangan sekitar 70%. Jadi udah mencapai kematangan yang kurang lebih cukup untuk sebuah tahap final atau terakhir di dalam pengarahannya. Proses selanjutnya adalah pembuatan atau pembentukan tajuk-tajuknya, sekaligus untuk membuat daunnya lebih kecil, rapat, dan lebih kompak. Ya, ini proses selanjutnya adalah saya akan melakukan pruning, pembentukan tajuk. Tapi sebelumnya saya kepingin bercerita atau sharing tentang bagaimana itu
pengertiannya atau bagaimana formulanya agar kita bisa membuat bonsai dengan baik. Yang pertama adalah kita dituntut untuk mengerti apa itu bonsai. Jadi tujuan kita membuat bonsai ini, itulah yang harus kita ketahui dari awal, agar apapun yang nanti kita lakukan on the track, artinya sesuai dengan tujuan. Kadang-kadang banyak teman-teman yang melakukan hobi bonsai ini tanpa mengetahui apa yang menjadi tujuannya. Ya, seperti saya sering cerita mungkin bahwa bonsai ini adalah melakukan proses sebuah bahan bonsai atau tanaman. Proses penuaannya dibuat lebih cepat daripada dia hidup di alam. Nah, disinilah sebenarnya inti dari perlakuan kita terhadap pohon ini, terhadap bahan bonsai. Jadi apa itu proses penuaan? Proses penuaan adalah setelah terjadi perpecahan rantingnya atau perpecahan cabang-cabangnya ini menuju ke perpecahan yang sudah maksimal sesuai jenisnya. Jadi apabila santiki ini dia bisa mecah sampai ke level 5 atau 6, nah itu dicapai. Nah, proses perpecahan itulah yang kita akan capai. Tentunya melalui proses yang sedikit demi sedikit. Membuat cabang dulu. Cabang sudah proporsional besarnya, kemudian kita teruskan membuat ranting. Ranting udah proporsional, kita teruskan membuat anak ranting, cucu ranting, cicit ranting, dan seterusnya. Nah, apabila udah mentok, udah pecahnya udah maksimal, maka itu pohon sudah bisa disebut tua. Tinggal proses di mana kematangan kita teruskan. Proses kematangan adalah proses untuk membuat daunnya lebih kecil, lebih rapat, lebih kompak, dan lain-lain. Nah, itulah intisari perlakuan dari membuat bonsai. Ya, itu nah untuk itu kita harus mengerti jenis-jenis pohon yang sedang kita buat. Karena masing-masing jenis mempunyai perbedaan. Ya, seperti santiki saya katakan udah bisa memecah sampai level 5. Tapi kalau apa namanya itu sisir, mustam cuman level 4. Kalau misalkan asem cuman level 3. Nah, ini kita harus mengerti. Ya, jangan dipaksa asem supaya mecah menjadi level 5. Tidak akan bisa. Mati ranting terus nanti. Nah, disitulah hal-hal yang harus kita pelajari, yang kita harus mengerti dulu. Kalau nggak tahu bisa tanya teman. Kalau misalkan kepingin dicoba sendiri, silakan dicoba. Ya, semuanya memang butuh proses di awal untuk mempelajari itu dulu. Ya, mempelajari bagaimana media santiki yang baik, bagaimana media sisir yang cocok. Masing-masing berbeda. Artinya sisir di pegunungan dengan sisir yang dirawat di pesisir tentunya berbeda. Medianya berbeda. Apa namanya, perlakuan siram dan lain-lain berbeda. Nah, itu yang dipelajari. Setelah kita memahami semua itu, baru kita berproses. Berproses apa? Berproses dalam desain, dalam pembuatannya. Artinya apa namanya ini, modelnya mau apa. Nah ini juga harus diketahui dari awal. Ya, jadi apa yang kita buat itu mau apa kita ini? Membuat bonsai ini apa sebenarnya? Nah, pengertian bonsai itu apa? Pengertian definisi bonsai itu ditentukan di awal. Pengertian saya, bonsai adalah seni membuat miniatur pohon tua yang hidup di alam. Itu pengertian saya. Maka dari definisi itu saya tidak akan lari kemana-mana. Saya hanya membuat presentasi sebuah pohon tua, ya, ataupun beberapa kelompok pohon tua yang hidup di alam. Alam apa? Alam tropis tentunya. Ya, jadi saya tidak membuat bonsai yang hidup di alam subtropis. Saya membuat bonsai yang hidup di alam tropis. Saya tidak membuat bonsai yang muda, meniru pohon muda.
saya meniru pohon tua yang hidup di alam tropis. Sudah jelas definisinya, sudah jelas goalnya. Nah, untuk mencapai hal itu apa yang harus saya pelajari, apa yang harus saya miliki, kemampuan apa? Tidak sulit, hanya kemampuan untuk memahami alam, yaitu mempelajari bagaimana sebuah kehidupan pohon yang tua yang hidup di alam tropis. Nah, di situ kita pelajari. Di situ kita bisa mengambil rumusan-rumusan. Jadi contoh kita adalah mereka. Contoh kita adalah pohon-pohon tua yang setiap hari kita lihat. Ya, disitulah saya merasa referensi saya tentang keindahan pohon itu semua yang ada di benak saya adalah pohon-pohon tropis. Karena saya tidak pernah ke alam subtropis untuk menikmati keindahan ataupun melihat pohon tua yang hidup di alam sana. Tidak pernah, jadi saya tidak tahu di sana itu pohon tuanya seperti apa, saya tidak tahu. Saya tahunya yang di alam tropis. Maka di dalam berbonsai selalu saya berpesan juga kepada teman-teman untuk tidak meniru. Kalau setuju dengan definisi bonsai adalah membuat miniatur pohon, maka saya sarankan untuk tidak meniru pohon yang di alam sana, yang kita tidak tahu, ya kan? Tirulah pohon yang kita tahu, sehingga apa? Sehingga kita sudah punya referensi sebenarnya tentang semua keindahan pohon yang hidup di alam. Satu hal lagi, seperti saya pernah juga sharingkan bahwa keindahan pohon ini yang hidup di alam, pohon tua yang hidup di alam bisa terlihat indah. Itu karena adanya apa? Adanya pengaruh yang utama sinar matahari. Jadi ranting ini bisa keluar karena mengejar matahari. Yang di dalam sini bisa hidup karena maksud saya yang di dalam sini bisa hidup karena dia mendapat matahari yang cukup. Maksudnya yang kurang, jadi dia bisa kecil, tumbuh kecil. Kalau dia kurang, dia akan tumbuh panjang. Ya. Jadi ruang-ruang yang saya tata ini semuanya berdasarkan matahari. Jadi kumpulan daun yang di sini kenapa kok kecil? Karena kurang sinar matahari. Karena dia hidupnya di dalam. Kita tampilkan kecil. Nah, sangat kurang logis kalau di sini ditampilkan besar, sedangkan atasnya banyak sekali daun-daun yang menutup datangnya matahari. Nah, disitulah logika alam kita rumuskan untuk jadi presentasi. Seperti pohon yang hidup di alam tropis, cabangnya besar-besar. Nah, itu yang kita rumuskan. Bahwa kita kalau mau buat bonsai, niru pohon tua yang hidup di alam tropis ya banyak batangnya banyak, cabangnya banyakin yang besar-besar, masing-masing cabang nanti dikeluarin kelompok-kelompok. Kemudian mahkota bentuknya kubah, mahkota di pohon tropis banyak sekali ada di mana-mana. Nah, inilah rumusan-rumusan kehidupan pohon tua yang hidup di alam tropis yang kita tiru, kita implementasikan dalam proses pembuatan bonsai. Jadi konsep alam ini bukan konsep alam yang copy paste. Artinya kita niru pohon beringin yang di alun-alun sana mau dibuat miniaturnya, bukan itu. Yang kita tiru adalah pola hidup, kemudian karakter tumbuh masing-masing jenisnya. Pola hidup apa? Pola hidup pengaruh alam tropis dalam sebuah kehidupan pohon tua. Nah, itulah yang akan kita presentasikan. Jadi drama alam, kesan natural dan lain-lain, itulah goal-goal kita, poin-poin kita yang perlu kita concern untuk membuat sebuah bonsai tropis. Oke, ya saya pikir cukup untuk sedikit sharing saya tentang bagaimana kita bisa mempunyai pola dasar, pola pikir mendasar dalam membuat bonsai. Ya, tidak ada sesuatu yang artinya dirahasiakan atau kita harus belajar seni dulu atau apa, tidak ada. Semuanya tergantung kita. Bagaimana kita memahami kondisi dari kehidupan pohon tua yang hidup di alam. Itu saja. Kemudian ambil rumusannya dan tiru. Bagaimana kalau secara mendetail ya, mungkin mesti pergi ke mana itu tempat di mana misalkan banyak pohon asemnya. Nah, itu kita pelajari
pohon asem tua itu karakter perantingannya bagaimana. Apakah saya benar pohon asem itu tidak bisa mencah sampai ke level 45? Dipelajari. Ataupun mau ke pantai lihat santiki hidup di tepi tebing-tebing batu, Rocky Mountain. Nah, di situ lihat bagaimana kehidupan atau bagaimana pola kehidupan, karakter. Nah, di situ kita pelajari secara detail. Apakah saya mempelajari itu? Iya, sampai sekarang saya masih suka melihat atau mempelajari, memperhatikan kehidupan pohon tua yang hidup di alam. Karena itu adalah referensi. Referensi yang harus saya memorize di benak saya untuk pada suatu saat saya membuat, itu semua akan muncul. Nah, disitulah yang biasa saya katakan do, re, mi, fa, sol, la, si, do nya bonsai. Di situ. Artinya di musik ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kalau kita berkarya musik kemudian lepas dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do, hasilnya akan fals. Nah, sama di bonsai juga ada. Kalau kita lepas dari logika alam, lepas dari kaidah alam, maka hasilnya akan terlihat fals. Nah, seperti mahkota ini adalah ujung dari kumpulan tajuk. Kumpulan tajuk yang paling atas, kumpulan tajuk yang paling besar. Kemudian kalau tiba-tiba kita membuat ranting lagi di atasnya, ada lagi kumpulan tajuk kecil di atas mahkota. Nah, itu yang saya sebut false. Karena apa? Karena tidak masuk akal di alam. Tetap mahkota adalah kumpulan tajuk yang paling tinggi dan paling besar. Nanti kalau misalkan ada ranting di atasnya, ya dia nanti akan membesar jadi mahkota paling tinggi karena dia mendapat matahari duluan. Mendapat matahari secara leluasa daripada yang lain. Nah, seperti itu, logika-logika seperti itu yang kita pakai, kita gunakan sebagai pola dasar kita berpikir untuk membuat bonsai tropis. Ini saya lanjut dengan proses pruning atau pembentukan tajuk dari pohon ini. Saya mulai dari mahkota dulu. Ayo lagi. Ya, apabila diperhatikan dari awal saya membuat pohon ini, bentuk mahkotanya sekarang sudah sangat berubah. Semakin lama, semakin pendek, semakin membentuk parabola lebih datar daripada awal-awal pohon ini dibuat. Nah, dari perubahan-perubahan inilah teman-teman mungkin bisa mempelajari atau belajar apa yang saya sharingkan. Inilah karena memang bonsai pembuatannya bertahap, tidak bisa langsung jadi, maka sharing saya mesti parsial, artinya tidak bisa saya sharingkan dari awal pembuatan sampai kemudian jadi sampai di meja pameran, tidak bisa, mesti bertahap. Nah, bila perlu untuk dipelajari, silakan dilihat pada video sebelumnya. Udah ada kalau nggak salah 4 video. Nanti linknya akan saya share di deskripsi. Jadi ini pohon saya awali dari awal benar-benar dari saya dapat dari sumbangan dari teman Cak Misran ini dari Juanda Surabaya, memberikan sebuah pohon yang sebuah bahan. Kebetulan tumbuh di atas batu. Ada semua fotonya di link yang di video yang pertama. Bagaimana saya melakukan reposisi, kemudian repotting,
Ya, dari awal membuat dasaran, membuat kerangka, nah itu semua ada. Nah, silakan dipelajari, silakan disimak bagaimana pohon ini berproses. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Pembentukan tajuk mahkota yang kedua. Ya, ini adalah mahkota kedua yang tumbuh dari sebuah kekuatan tumbuh yang sangat besar. Ya, di sini sangat besar karena memang pohonnya yang lain kecil-kecil. Nah, dia bisa sampai membuat atau membentuk sebuah kelompok kehidupan, boleh dikatakan anak pohon yang kondisinya menggantung. Pohon ini saya beri konten penekanan judulnya adalah membuat komposisi bonsai panorama di atas batu. Ya, jadi saya selalu menampilkan sebuah pemandangan ataupun sebuah panorama kehidupan sebuah pohon. Kebetulan ini adalah mendapat bahan dari santiki yang memang sudah dia hidup di atas batu. Kita akan membuat konsep, meneruskan konsep kehidupan dia, sebuah kehidupan pohon ataupun bukan kelompok ya, ini satu pohon tetapi terdiri dari beberapa batang atau cabang, bisa dilihat ini. Ya, ini adalah sebuah kelompok, satu kelompok kehidupan pohon di atas batu. Tentunya akan terdiri dari beberapa pohon. Nah, ini pohon lagi, ini pohon sendiri, ini pohon sendiri, kemudian ini sendiri ya, ini sendiri. Nah, kelompok pohon ini disatukan dalam satu sumber kehidupan dan sebuah komposisi presentasi pohon tua yang hidup di atas batu. Kesan tua akan muncul pada saat nanti apabila kelompok-kelompok daun ini sudah mulai memecah ke level yang seperti tadi saya ngomong. Jadi ini masih level 4, santiki bisa sampai ke level 5. Cuman perubahan dari level 4 ke level 5 itu tidak sekonyong-konyong sekarang saya pruning besok jadi level 5, tidak. Perubahannya tetap tergantung dari pertumbuhan akar. Jadi pertumbuhan akar, apabila akar sudah mau memecah ke level 5, maka ranting juga akan mau memecah ke level 5. Nah, pada saat itu nanti bisa dilihat sebuah karakter pohon tua, beberapa pohon tua yang hidup di kelompok sebuah tebing ataupun karang. Nah, ini batunya orisinil, didapat dari alam, memang begini. Kalau perlu silakan dilihat video yang pertama, sangat apa namanya, mungkin tidak terbayang akan jadinya seperti ini, tetapi dengan menggunakan konsep bonsai tropis dan memanfaatkan kekuatan tumbuh, kita akan mendapatkan hasil yang enak dilihat ataupun natural. Nah, itulah yang saya maksud meniru. Dan apabila karya yang demikian dipresentasikan, pasti bahkan orang awam pun bisa mengerti. Karena masing-masing kita, terutama orang Indonesia, akan mempunyai referensi yang sama. Ya, akan mempunyai referensi yang sama tentang sebuah kehidupan pohon yang hidup di alam tropis. Karena memang kita hidup di alam tropis. Ya, jadi kewajaran, logika yang ditampilkan dalam presentasi bonsai ini akan diterima dengan adanya konsep meniru alam tadi, dengan mudah diterima. Nah, jadi pada saat nanti dipresentasikan sudah tidak ada sesuatu yang false. Yang false artinya yang tidak sesuai dengan logika alam, tidak sesuai dengan kaidah alam. Nah, itulah yang kita presentasikan.
Nah, apakah mereka mengerti ataupun audiens mengerti? Ya tetap mengerti, karena mereka mempunyai, sebenarnya pada benak mereka juga mempunyai memori tentang kehidupan pohon di alam. Ya, seperti kita mendengarkan musik, apabila vals, kita tahu, oh ini vals. Tetapi apakah kita belajar musik? Tidak. Saya tidak pernah belajar musik, tetapi saya bisa mendengarkan, oh nadanya vals. Karena apa? Karena do re mi fa sol la si do sudah ada di benak saya. Dan apabila seorang mempresentasikan sebuah musik yang lepas dari nada dasar ataupun not itu do re mi fa sol la si do, maka akan terdengar vals. Sama pada saat kita mempresentasikan sebuah karya, maka sebuah karya yang logis, sebuah karya yang apa namanya, mengikuti kaidah alam, itulah yang gampang diterima. Daripada kita mempunyai angan-angan bikin bonsai yang ekstrim, ataupun yang kemudian dipresentasikan ini adalah sebuah kehidupan pohon yang hidup di bulan atau di Mars. Nah, itu malah membingungkan, malah jadi banyak pertanyaan nantinya di situ. Mahkota kedua sudah selesai. Nah, ini bisa dilihat ya. Jadi ada sebuah kelompok lain ataupun kelompok yang sebenarnya satu pohon tetapi mempunyai gaya kehidupan atau pola kehidupan yang berbeda dengan induknya. Nah, disinilah seninya, disinilah seorang seniman bisa berekspresi bahwa mencoba mempresentasikan sebuah kehidupan ataupun sekelompok kehidupan pohon yang hidup di batu, tetapi gayanya berbeda-beda. Ada yang cuman kecil, terdiri dari mahkota dan 2 pengikut, ada yang mahkotanya lebih gede, ada yang mahkota utama, dan seterusnya. Nah, disinilah kreasi kita, disinilah kebebasan seorang seniman mengimplementasikan, tetapi tetap dengan koridor tadi, tetap dengan koridor meniru kehidupan pohon tua yang hidup di alam. Tidak terlalu lama pembuatannya. Dalam kurun waktu 1,5 tahun udah seperti ini. Saya perkirakan 2 tahun pohon ini sudah bisa dipresentasikan secara maksimal. Artinya kematangan sudah cukup untuk bisa dipresentasikan sebagai sebuah karya bonsai yang matang.
Ya, dari penataan perantingan yang di sini saya bisa sedikit memberikan sharing bahwa apa yang saya maksud dengan membuat penataan atau pengarahan sesuai dengan adanya sinar matahari. Nah, jadi di sini kosong, kemudian di sini akan tumbuh dengan bebas ataupun dengan artinya kuat pertumbuhannya karena dia mendapat sinar matahari yang cukup. Di sini agak terhalang, maka saya tumbuhkan tidak terlalu besar. Ya. Nah, di sini ada kemungkinan kosong karena ada kematian ini. Di sini akan ditampilkan cukup besar. Nah, ini ada satu ranting bahkan yang akan saya pergunakan untuk di tajuk yang di sini, tetapi masih kurang besar, akan diperbesar dulu. Ya. Jadi dengan mempresentasikan, bisa dilihat di sini ya, kekuatan tumbuh yang memang sangat kuat. Jadi ini kondisi akar pohon ini sudah sangat bagus sehingga pertumbuhannya bisa besar. Kemudian karena dia mendapat sinar matahari yang cukup, maka perkembangan ataupun volume dari tajuk-tajuknya juga besar, dibuat banyak, kuat. Nah, itulah yang saya maksud penataan mengikuti ataupun berdasarkan dari mendapatkan sinar matahari. Pada bonsai tropis kita bisa membuat perantingan yang sangat detail sekali. Karena apa? Karena sinar matahari kita cukup. Matahari bersinar 12 bulan dalam setahun. Nah, kalau di alam subtropis kemungkinan membuat desain ataupun penataan yang seperti ini kurang bisa mendukung alamnya. Nah, mereka mendapat matahari dalam setahun paling sekitar 4 bulan yang full. Jadi pertumbuhannya akan berbeda. Itulah sebabnya saya lebih memilih membuat bonsai tropis daripada harus meniru karya-karya bonsai yang sudah eksis, yaitu dari teman-teman Jepang ataupun di Cina. Karena memang prinsip membuat bonsai meniru alam itu saya pegang teguh, saya pegang kuat. Ya, jadi apabila saya harus membuat bonsai yang meniru alam, ya alam tropis lah yang jadi pilihan saya. Terutama saya tinggal juga di alam tropis. Saya tidak bisa membuat kondisi bonsai subtropis, misalkan, karena logika alamnya berbeda, logika pola tumbuhnya berbeda, spesiesnya berbeda, dan lain-lain. Nah, ini bagian belakang dari pohonnya. Waktu itu saya mereposisi dari batunya tidur, kita berdirikan. Nah, waktu itu awal dari setelah penanaman dengan posisi yang ini, saya tutup dengan karpet talang agar akarnya bisa tumbuh dengan bagus. Karena waktu itu akarnya terangkat. Jadi inilah kondisi sekarang, akar sudah sangat kuat. Ya, bahkan ini sedikit-sedikit tanahnya akan saya ambil sehingga nanti kita akan melihat akar menggantung, bukan sekumpulan tanah ini. Sedikit-sedikit dikurangi. Sayang tidak bisa ditampilkan di depan. Ini akan kita perbesar dulu. Ini satu ranting.
sudah selesai. Jadi inilah kondisi terakhir dari pohon ini. Sekarang kita sudah bisa melihat banyak sekali kumpulan tajuk yang udah mulai terlihat, kelompok-kelompoknya dan mungkin bentuknya. Tetapi ini sekali lagi masih jauh dari kematangan, masih sekitar 30% lagi untuk mencapai kematangan yang maksimal. Kemungkinan 2-3 kali pruning lagi udah akan dilihat bentuk yang berbeda pula ya. Sekian dulu untuk konten kali ini. Saya tidak banyak membagikan tentang pohon ini. Saya justru banyak bercerita ataupun sharing tentang bagaimana pola pikir membuat bonsai. Terima kasih telah menyimak. Semoga ini bermanfaat. Tetap ikuti terus channel YouTube Pokop Art untuk segala info, teknik dan sharing saya membuat bonsai. Tetap semangat. Mari kita berkarya. Karya bonsai Indonesia, bonsai tropis. Konsepnya Pokop. Salam Pokop. Thank you.